Setiap orang punya porsi rezeki yang berbeda. Ada orang sudah bekerja keras tiap hari, rezeki tetap saja pas-pasan. Ada orang gak perlu buat apa-apa, sejak dalam rahim sudah menjadi calon juragan, rezeki telah menantinya. Orang-orang tua selalu berkata gini, rezeki gak akan kemana. Apakah itu benar? Di negeri ginseng ini, permainan lotre sudah menjadi hal yang lazim. Seperti biasa, SPG-SPG masuk ke warung dan menawarkan tiket lotre. Para tamu selalu membeli tiket dari mereka. Dan setelah mereka nongki-nongki dan minum-minum, kebanyakan tamu sudah gak sadar diri lagi. Tiket kemudian akan dibuang-buang dan berakhir nasib dalam tumpukan sampah. Namun, di malam yang spesial ini, angin meniupkan salah satu tiket lotre hingga terbang ke arah motor yang melewati situ. Ngayeng! Lalu, tiket berpindah dari motor dan menempel pada ban sebuah mobil. Ngayeng! Hingga akhirnya mengikuti mobil menuju camp militer. Tiket pun terlepas, dan jatuh tepat berada di depan Park. Park adalah seorang sersan yang sebentar lagi akan selesai masa wajib militer. Park memungut kertas di depan, lumayanlah ada gambar wanita cantik. Di balik kertas adalah nomor lotre. Tanggal yang tertera pada tiket masih baru. Tiba saat pengundian, iseng-iseng Park menonton acara TV. Saat nomor pertama dan kedua menang, Park tersenyum sendiri. Saat nomor ketiga juga menang, Park mulai serius. Nomor keempat juga menang, Park mulai merasa tegang. Seterusnya nomor kelima dan keenam. Park tercengang, tiket yang dipegang ini telah memenangkan hadiah pertama senilai 5,7 miliar won. Semenjak itu, kelakuan Park berubah total. Ada kalanya dia tertawa sendiri, ada kalanya menangis sendiri. Tak lupa dia berselfie dengan tiket itu sebagai barang bukti. Beberapa bulan lagi selesai masa wajib militer, Park akan klaim hadiah lotre setelah itu. Maka dari sekarang, Park mulai menyiapkan diri seperti orang kaya. Dia membaca buku-buku positif untuk mempelajari pola pikir orang kaya. Hari ini Park sedang bertugas menjaga di pos. Dia duduk manis sambil membaca buku. Gak lupa sesekali mengintip tiket yang diselipkan di halaman buku. Tiba-tiba angin kencang datang menghempaskan tiket lotre. Park kewalahan. Tiket terbang melewati perbatasan, perlahan-lahan melayang ke tetangga sebelah. Sudah dari dulu, selatan dan utara punya hubungan yang tegang. Kedua belah pihak menaati aturan dan menjaga perbatasan dengan ketat. Tiket terbang dan terbang, hingga mendarat tepat di depan Sersan Ri, seorang perwira senior di utara. Ri gak menganggap penting kertas sampah dari tetangga sebelah. Ri mencampakkan begitu saja. Tiket yang dibuang kemudian terbang lagi mengikuti Ri. Sekali lagi, Ri tak menghiraukan, dan terus melanjutkan perjalanan. Begitu dia melangkah, tiket juga ikut terbang. Hingga akhirnya Ri mengantongi tiket itu pulang. Sesampainya di camp, Ri bertanya pada teman, apa isi kertas itu. Teman adalah orang yang update. Dia menjelaskan pada Ri bahwa itu adalah tiket lotre, sebuah perjudian di selatan yang berhadiahkan uang besar. Dengan cara main, memenangkan 6 pasang angka di antara 45 pasang, maka akan menjadi pemenang utama. Di utara lebih dikenal sebagai sebutan 6/45 alias 645. Melihat tanggal dari tiket lotre masih baru, iseng-iseng teman mengecek hasil undian. Tiket memenangkan hadiah pertama senilai 5,7 miliar won. Teman terpaku lama. Sementara, di camp selatan, Park yang kehilangan tiket sudah kayak cacing kepanasan. Dia menunggu hingga malam tiba, kemudian masuk ke area ranjau secara diam-diam. Jika gak salah, perkiraan tiket mendarat di sekitar wilayah perbatasan. Park dengan teliti mencari semua kertas yang ada di semak-semak. Tiba-tiba ada sebuah sosok yang mencurigakan. Ternyata itu adalah Ri yang sedang bertugas. Ri memanfaatkan kesempatan ini, dia menawarkan kerjasama pada Park. Apabila Park bisa menukarkan tiket lotre dengan uang tunai, Ri memberikan 10% sebagai komisi. Park terkejut bukan main, lah, ini kan tiketku, kok bisa sampai ke tanganmu? Park menyebutkan isi tiket supaya membuktikan dialah pemiliknya. Ri mulai grogi, dia ngotot tiket ada di tangannya, tentu dia yang berhak. Namanya juga uang besar, siapapun pasti ijo matanya. 3 hari lagi, Ri janji temu akan negosiasi ulang dengan Park. Pertemuan malam itu diketahui oleh Kapten Kang. Park ditegur karena telah melanggar aturan melewati area ranjau dan berkeliaran di zona demilitarisasi. Terpaksa Park memberitahu tentang hal tiket lotre. Park kemudian menunjukkan barbuk foto bersama tiket. Kebetulan juga saat itu tentara Kim masuk, akhirnya tambah 2 orang mengetahui hal ini. 3 hari kemudian, Park dan Ri kembali bertemu. Kali ini, Park menunjukkan aturan hukum kehilangan, bahwa orang yang menemukan barang kehilangan, wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Sebagai ganti, orang itu berhak mendapat kompensasi sebesar 5 hingga 20% dari nilai barang tersebut. Ri ditawari 20%, sebab yang bisa klaim hadiah hanya orang yang berkewarganegaraan selatan. Ri merasa diremehkan. Batas waktu pengklaiman masih lama, Ri menolak penawaran. Nego bubar tanpa ada hasil. Tengah perjalanan, Ri dan teman ditahan instruktur Choi. Melanggar aturan militer, akan mendapatkan sanksi yang cukup berat.
Hanya digertak sikit, teman langsung menceritakan semua tentang tiket pada instruktur Choi. Terbentuklah tim 3 lawan 3. Mereka saling memberi isyarat untuk pertemuan berikut. Tiba hari negosiasi, pertemuan berlangsung secara 12 mata. Tim Selatan sekilas briefing tentang aturan pajak. Sehingga hadiah lotre setelah dipotong pajak, bersihnya sisa 3,9 miliar. Selatan menawarkan pembagian 80-20. Utara gak terima, dan mengamuk, mereka mengancam akan membakar tiket lotre. Tenang, break bentar. Masing-masing tim berdiskusi. Park punya ide licik. Selatan menawarkan pembagian tinggi untuk Utara, dengan demikian, setelah mereka menyerahkan tiket, Selatan gak akan berbagi seperak pun. Park gak sengaja senyum. Ri curiga dengan senyuman picik itu. Tiket gak jadi diserahkan, terjadilah tarik-menarik, hingga pada hitungan yang ketiga, mereka sama-sama melepas tarikan. Tiket jatuh di tengah-tengah meja, lilin pun mati. Tiba-tiba, eng, datang senior prajurit bagian distribusi. Dan setelah mengetahui cerita dari kedua belah pihak, dia memediasi pertemuan. Supaya adil, kedua belah pihak mendapat bagian 50-50. Sepanjang proses pencairan, mereka masing-masing wajib mengirimkan seorang anggota ke tetangga selama 1 minggu. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan terjadi kecurangan. 2 orang kandidat yang terpilih adalah Park dan Ri. Mereka kemudian mulai berlatih dengan giat cara berbicara sesuai logat setempat. Kapten Kang dan Tentara Kim segera memulai proses pencairan. Prajurit yang belum selesai masa wajib militer, dilarang keluar dari camp, kecuali mengalami luka parah. Kapten Kang telah menyiapkan sehelai kolor khusus untuk tempat penyimpanan tiket. Sepanjang perjalanan, Kim sangatlah hati-hati menjaga tiket. Terkadang dipegang-pegang, bahkan juga dielus-elus. Sementara situasi di camp utara agak tegang. Latihan fisik di sana bukan yang abal-abal. Tiap orang harus bisa menahan hantaman batu. Park sudah keringat dingin. Setelah mencoba 1 pukulan, instruktur Choi segera datang mencegat. Park kemudian ditransfer ke unit pangan. Sebelumnya Park memang tamatan jurusan peternakan. Utara lagi ada kendala, ayam dan bebek mereka lagi gak mood bertelur. Park dengan telaten mendekorasi kandang ternak dan membuka musik. Dia juga dititipkan seekor anak babi yang terpisah dari induk. Atas usaha Park, Utara mendapat panen telur yang berlimpah. Park mendapat penghargaan sebagai pahlawan dan menjadi panutan bagi prajurit lainnya. Sedangkan Ri yang ditempatkan di selatan, sangat-sangat betah dengan makanan yang enak-enak. Pada saat latihan, seorang anggota gak sengaja menginjak ranjau. Anggota lainnya langsung gemeteran. Hanya Ri yang berani maju dan melepaskan ranjau. Dalam waktu yang singkat, ranjau berhasil dikendalikan. Peristiwa heroik ini telah sampai ke telinga Komandan Selatan. Ri diberi penghargaan sebagai prajurit pemberani. Lalu, sekarang Kim sudah sampai mana? Sesampainya di kota, Kim melanjutkan perjalanan ke tujuan. Namun, karena dititipkan barang berharga, Kim gak lupa mengecek tiket. Baik di jalan, di stasiun, ataupun di kereta. Gerakan luar biasa ini terlihat sangat menjijikkan. Kim difoto para netizen. Foto-foto itu kemudian diupload, dan dalam waktu sekejap, seluruh netizen sudah mengetahui sosok Kim. Dia pun diberi julukan sebagai tentara psikopat. Dan ketika Kim tiba di gedung tempat pencairan lotre, dengan pakaian tentara yang mencolok mata itu, security langsung mengenali Kim adalah tentara psikopat yang tersebar di sosmed. Belum sempat menginjakkan kaki ke dalam kantor, Kim sudah diusir security. Misi pencairan gagal total. Tapi, namanya juga rezeki gak akan kemana. Gerak-gerik Kim telah dipantau oleh broker lotre. Broker menjembatani rentenir dengan para pemenang. Rentenir akan membayar tiket lotre yang menang dengan uang tunai. Setelah itu, rentenir akan membawa tiket itu dan klaim hadiah ke kantor pencairan lotre. Uang hadiah kemudian akan ditransfer ke rekening setelah potong pajak. Dengan demikian, pencatatan rekening si rentenir akan menjadi sah dan uang yang masuk auto menjadi uang bersih. Ini adalah sebuah win-win solution. Kim dijumpakan pada tante rentenir dan langsung mendapatkan uang tunai sebesar 4 juta dolar. Sekarang balik lagi ke utara. Seorang kepala keamanan curiga dengan identitas Park. Park dipanggil di kantor dan hampir dihabisi, rencana mereka hampir terbongkar. Instruktur Choi datang menghajar si kepala keamanan. Park segera kabur berkumpul dengan teman lainnya. Sebelum pergi, Park diberi kain merah milik si anak babi sebagai kenang-kenangan telah merawatnya selama ini. Kemudian dia dititipkan untuk melepas si anak babi ke hutan untuk mencari induknya. Pastinya si induk sudah mencari anak kemana-mana. Orang-orang sudah berkumpul di tempat yang dijanjikan. Kim tiba dengan tas yang penuh dengan dolar. Harusnya tiba sini sudah happy ending. Namun apa daya, instruktur Choi kalah tarung dengan si kepala keamanan. Tembakan senapan membuat semua orang ketakutan tak berkutik. Ketika uang mau dibawa pergi, Park gak terima dan melawan kepala keamanan. Kata-kata Park membuat situasi semakin buruk. Kepala keamanan mengancam akan membunuh mereka satu persatu. Tapi, kalau yang namanya rejeki, pasti gak akan kemana. Saat-saat tegang ini, datang si induk babi karena mencium bau anaknya yang lengket di kain merah.
Induk mengira tas yang dibawa menyerupai bentuk anaknya, dia langsung menyerang si kepala keamanan. Lalu, induk menyeret tas dan pergi melewati area ranjau. Kepala keamanan gak terima uang yang sudah di depan mata hilang begitu saja, dia pun menyusul si induk, dan duar, semua orang terpaku lama menyaksikan fenomena gak masuk akal ini. Yang tadinya ada yang mau bayar uang berobat emak, beli piano anak, hingga beli gigi palsu sang ayah, semua harapan menjadi sirna. Melihat semua orang terhanyut dalam kesedihan, tentara Kim akhirnya bongkar kartu. Sebelum menyerahkan tas, tadinya dia niat menilap beberapa gepok dolar. Sekarang dia keluarin semua untuk dibagi-bagi. Total semua sekitar 400.000 dolar, lumayan lah, toh dari awal, tiket lotre ini hanyalah sebuah rezeki nomplok bagi semua orang.